Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi zikir-zikir sebelum tidur dan bangun tidur. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah zikir-zikir sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada umatnya agar tidur di awal malam dan tidak begadang jika tidak ada keperluan. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wa la yuhibbul haditha ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan beliau tidak menyukai obrolan setelah isya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Sebelum beranjak tidur, kita disunnahkan untuk berwudu sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Sebagaimana dalam hadis, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah dengan melafadzkan zikir, yakni bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 34 kali. Sebagaimana dalam hadis, "Idza akhadtuma madaji'akuma tukabbira 34 wa tusabbiha 33 wa tahmada 33 fahuwa khairul lakuma min khadim." Jika kalian berbaring di atas tempat tidur, maka ucapkanlah takbir Allahu Akbar 34 kali, tahmid Alhamdulillah 33 kali, dan tasbih Subhanallah 33 kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada pembantu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah membaca ayat kursi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan, fa'atani atin, faja'ala yahthu min at-ta'am. Fa'akhadtuhu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara al-haditha faqala idza awaita ila firashika, faqra' ayatal kursi, la yazala 'alaika min Allahi hafidh. ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya sampai orang tersebut mengatakan, "Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi." Maka Nabi SAW bersabda, "Benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta. Dia itu setan." Hadis riwayat Bukhari. Setelah itu, menghimpun kedua tangan dan dibacakan ke keduanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu ditiupkan ke atas kedua telapak tangan dan diusapkan mulai ke atas kepala hingga ke seluruh bagian tubuh yang dapat dijangkau tangan. Sebagaimana hadis, "Kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat." Nabi SAW ketika berada di tempat tidur di setiap malam,
beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya adalah berbaring pada sisi kanan tubuh kita. Sebagaimana dalam hadis, "Tsumma taji' ala shiqqikal ayman." Kemudian berbaringlah miring ke kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah tidur dengan meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Sunnah berikutnya adalah membaca doa dengan lafaz Bismika Allahumma amutu wa ahya. Sebagaimana hadis, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qala Bismika Allahumma amutu wa ahya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum tidur, berniatlah untuk bangun guna melakukan sholat malam dan akhirilah keseluruhan zikir dan doa sebelum tidur dengan lafaz zikir Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku tundukkan wajahku kepadamu. Aku pasrahkan urusanku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu karena rasa takut dan penuh harap kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari hukumanmu kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan nabimu yang telah engkau utus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita tiba-tiba terjaga namun dalam keadaan masih mengantuk, sebelum memejamkan mata kembali, maka disunnahkan melafadzkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ghafirli. Segala puji bagi Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan kekuasaan, dan baginya segala pujian. Dan Dia maha mampu atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Allah maha besar, serta tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Ketika kita terbangun karena mimpi buruk, maka disunnahkan melafadzkan A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya, dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari bisikan-bisikan setan
dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan disahihkan oleh Al-Albani. Selanjutnya disunahkan untuk berwudu dan sholat, sebagaimana sabda Nabi SAW, Ar-ru'ya thalath, faru'ya haqqun, wa ru'ya yuhaddithu biha ar-rajulu nafsahu, wa ru'ya tahzinu minasyaitan. Faman ra'a ma yakrahu, falyaqum falyusalli. Mimpi itu ada 3. Mimpi yang benar, mimpi bisikan perasaan, dan mimpi ditakut-takuti setan. Barang siapa bermimpi yang tidak disukainya atau mimpi buruk, hendaklah dia melaksanakan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah ketika bangun tidur. Beberapa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi ketika bangun tidur adalah mengusap wajah ketika bangun tidur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yamsahu an-nauma an wajhihi biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, kemudian duduk sambil mengusap wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Pada saat kita bangun dari tidur, disunnahkan untuk membaca dzikir bangun tidur. Wa idza staiqadha min manamihi qala Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkan dzikir-dzikir tersebut dalam keseharian kita.